Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di sini kita ngebahas topik-topik psikologi, kehidupan, dan kenapa mantan kita tiba-tiba ngilang pas hubungan lagi sayang-sayangnya. Ya, kali ini kita bakal ngobrolin soal avoidant attachment atau kepribadian avoidant, alias orang-orang yang kalau dideketin kabur, tapi kalau dijauhin tiba-tiba nanyain kabar. Kamu pasti pernah kenal sama orang kayak gitu. Atau jangan-jangan kamu sendiri begitu. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Jadi begini, di dunia psikologi ada yang namanya attachment theory atau teori keterikatan. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh John Bowlby dan dikembangkan lebih lanjut oleh Mary Ainsworth. Intinya, teori ini ngomongin gimana hubungan kita sama caregiver. Biasanya orang tua, waktu kecil, ngaruh banget ke cara kita berhubungan sama orang lain saat dewasa. Termasuk dalam hubungan percintaan, pertemanan, dan bahkan hubungan kerja. Jadi, bukan sekadar karena kamu gak cocok sama dia, tapi bisa jadi kamu avoidant. Nah, tipe-tipe keterikatan ini ada beberapa. Secure, anxious, disorganized, dan avoidant. Dan yang bakal kita bahas sekarang, ya yang avoidant itu. Bahasa Indonesianya kadang disebut juga penghindar. Tapi bukan penghindar hutang ya, beda urusan itu. Ini penghindar keterikatan. Orang dengan avoidant attachment biasanya punya pola pikir kayak gini. Aku nggak butuh orang lain. Aku bisa sendiri. Kedekatan itu bikin nggak nyaman. Dan kalau kamu pernah ngechat seseorang, lalu dibalas 3 hari kemudian dengan, maaf baru buka chat, tadi sibuk. Padahal kamu tahu dia online terus. Ya, bisa jadi dia punya gaya keterikatan avoidant. Tapi jangan buru-buru ngejudge ya. Kita coba pahami dulu kenapa bisa begitu. Asal-usul avoidant attachment. Biasanya, avoidant attachment terbentuk waktu seseorang masih kecil. Anak-anak dengan gaya ini cenderung punya pengalaman di mana kebutuhan emosional mereka diabaikan. Misalnya, waktu dia sedih dan nangis, orang tuanya malah bilang, udahlah jangan cengeng. Atau, gitu aja nangis, lemah banget sih. Lama-lama, anak ini belajar bahwa nunjukin emosi itu nggak aman. Dia belajar kalau mengandalkan orang lain itu malah bikin kecewa. Akhirnya dia jadi mandiri secara emosional. Terlalu mandiri. Bahkan waktu dia butuh bantuan, dia tetap nggak mau minta tolong. Karena dia pikir, percuma juga, lebih baik sendiri. Nah, mindset itu kebawa sampai dewasa. Makanya ketika dia menjalin hubungan, dia cenderung menjaga jarak. Kalau kamu punya pasangan yang avoidant, kamu mungkin pernah ngalamin kayak gini. Aku kangen deh bisa ketemu hari ini. Dia, kayaknya aku lagi pengen sendiri dulu. Atau, kok kamu kayaknya gak pernah ngomong sayang sih? Dia, aku gak perlu ngomong, kan aku udah nunjukin lewat tindakan. Tapi kamu ngerasa tindakannya juga kayak Casper alias hantu, gak kelihatan. Ciri-ciri orang dengan avoidant attachment. Biar makin jelas nih, aku sebutin beberapa ciri orang dengan avoidant attachment. 1. Gak nyaman dengan kedekatan emosional. Mereka bisa kelihatan akrab, tapi ketika hubungan mulai serius, mereka mulai menarik diri. 2. Mandiri banget. Saking mandirinya, mereka bisa pacaran sama kamu, tapi gak pernah cerita apa-apa soal masalah pribadi mereka. Mereka lebih nyaman curhat ke dinding daripada ke pasangannya. 3. Menghindari konflik, tapi bukan berarti hubungan adem ayem. Mereka cuma nggak mau ribut karena ngerasa konflik itu nggak penting. Jadi daripada diskusi, mereka malah ngilang. 4. Kesulitan mengekspresikan emosi. Mau bilang aku sayang kamu, rasanya kayak disuruh naik ke panggung, nyanyi dangdut. Malu-malu, nggak bisa, dan takut diketawain. 5. Cepat ilfeel kalau pasangannya terlalu needy. Padahal kadang pasangannya cuma nanya, kamu udah makan belum? Avoidant. Bukan berarti nggak sayang. Satu hal yang penting banget buat dipahami adalah orang avoidant itu bukan berarti nggak punya perasaan. Mereka bisa sayang, bisa cinta, bahkan bisa setia. Tapi cara mereka mengekspresikan itu beda. Mereka lebih nyaman dengan menunjukkan cinta lewat tindakan kecil. Kayak nganterin pulang, benerin pintu kamar, kamu yang rusak, atau ngingetin kamu bawa payung karena cuaca mendung. Tapi untuk bilang, aku kangen, wah, itu PR besar. Dan uniknya, orang dengan avoidant attachment seringkali malah tertarik sama orang yang punya anxious attachment. Anxious itu kebalikannya. Dia pengen deket terus, pengen validasi, pengen diyakinkan bahwa dia dicintai. Jadilah hubungan kejar-kejaran emosional. Yang satu ngejar, yang satu ngilang. Yang anxious bilang, kita perlu ngobrol. Yang avoidant bilang, aku butuh waktu sendiri. Jadilah tarik ulur, kayak layangan putus. Apakah bisa diubah? Kabar baiknya adalah, avoidant attachment itu bisa berubah. Gaya keterikatan itu bukan kutukan seumur hidup, tapi ya nggak instan, perlu proses, kesadaran diri, dan kerja keras. Sama kayak ngubah pola makan, ngurangin gula, dan mulai olahraga. Kamu nggak bisa berharap langsung punya six pack cuma gara-gara ikut yoga sekali. Kalau kamu ngerasa punya gaya avoidant, langkah pertama yuk adalah sadari pola-pola kamu. Misalnya, kenapa kamu selalu kabur saat hubungan mulai dekat? Kenapa kamu ngerasa nggak nyaman waktu pasanganmu minta kejelasan? Dari situ, kamu bisa mulai refleksi. Langkah berikutnya, pelan-pelan belajar untuk terbuka. Nggak harus langsung cerita semua
semua hal pribadi, tapi mulai dari hal kecil. Misalnya, kasih tahu kalau kamu lagi stres, atau bilang jujur kalau kamu butuh waktu sendiri, tapi tetap kasih kepastian kapan mau ngobrol lagi. Dan terakhir, kalau bisa coba ikut terapi. Terapi bukan buat orang gila, tapi justru buat orang yang pinter, karena mereka mau ngerti dirinya sendiri. Psikolog bisa bantu kamu gali akar-akar dari pola avoidant itu, dan bantu kamu belajar cara membangun hubungan yang lebih sehat. Kalau kamu pacaran sama avoidant, nah, buat kamu yang lagi pacaran atau menjalin hubungan sama orang avoidant, sabar itu penting. Tapi jangan sampai kamu jadi korbannya juga. Ingat, kamu juga punya kebutuhan emosional. Kalau pasangan kamu selalu menarik diri, kamu berhak ngomongin itu, tapi jangan paksa mereka berubah instan. Yang bisa kamu lakukan, 1, jangan terlalu menekan. Semakin kamu nuntut, semakin dia kabur. Tapi bukan berarti kamu harus diam aja. Komunikasikan kebutuhan kamu dengan cara yang tenang. 2, kasih ruang, tapi juga kasih batas. Jangan terlalu longgar sampai kamu sendiri yang kesepian dalam hubungan. 3, fokus juga ke dirimu sendiri. Jangan terlalu sibuk menyembuhkan orang lain sampai kamu lupa jaga dirimu sendiri. 4, ajak ngobrol pelan-pelan soal masa lalu. Kadang orang avoidant bahkan gak sadar kalau mereka avoidant. Jadi bantu mereka menyadari itu tanpa menghakimi. Dan kalau kamu merasa hubungan itu udah bikin kamu gak bahagia terus-terusan, ya gak apa-apa untuk pamit. Mencintai seseorang itu bagus, tapi mencintai diri sendiri itu wajib. Kesimpulan, avoidant attachment bukan penyakit, bukan juga alasan untuk menghindar dari semua bentuk hubungan. Ini hanyalah pola yang terbentuk dari pengalaman masa kecil dan bisa diubah kalau kamu mau dan sadar. Kadang, orang avoidant cuma butuh waktu dan ruang untuk belajar percaya. Belajar bahwa kedekatan itu gak selalu menyakitkan. Jadi buat kamu yang merasa avoidant, kamu gak sendirian. Dan buat kamu yang dekat dengan avoidant, kamu juga punya pilihan untuk bertahan, memahami, atau melepaskan. Yang penting, kamu tetap utuh sebagai dirimu sendiri. Terakhir, mari kita akhiri video ini dengan satu pesan sederhana. Kamu boleh mandiri, tapi kamu juga boleh dicintai. Gak ada yang salah dengan butuh orang lain. Bahkan Batman aja punya Robin. Kalau kamu ngerasa video ini relate banget, jangan lupa kasih like, share ke teman-teman kamu yang mungkin avoidant tapi gak sadar, dan tulis di komentar kamu tim avoidant, anxious, atau secure. Kita ngobrol bareng di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, cinta itu butuh ruang, tapi juga butuh arah. Jangan terlalu jauh, jangan juga terlalu nempel. Cinta yang sehat itu kayak wifi, koneksi stabil, gak putus-putus, dan kalau hilang sinyal, ya diperbaiki, bukan dimatiin.